Pak Henry, saat ini jam sudah menunjukkan 19.37. Kalau betul perkiraan sisa oksigen sampai dengan sekitar pukul 3 dini hari Sabtu, berarti artinya tinggal ada waktu sekitar 7 sampai 8 jam. Ini yang diupayakan untuk paling tidak bisa menemukan lokasi kapal selam KRI Nanggala. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di SAR bersama petugas gabungan lainnya untuk memastikan selama 7 sampai 8 jam ini kita betul-betul semaksimal mungkin mencari KRI Nanggala? Ya, begini Mbak, kita dari Basarnas sudah bekerja sama dengan pihak BPPT, KNKT bahkan, dan juga pihak swasta yang selama ini menjadi mitra Basarnas dalam pendeteksian bawah laut. Upaya ini kita sudah kerahkan dan bahkan satu kapal yaitu KN Arjuna sudah ada di tempat lokasi. Sementara kita menunggu KN Kamajaya yang dari Makassar itu memiliki ROV. Namun ROV itu bisa dioperate kalau kapal selam itu sudah ditemukan. Okay. Nah, kita akan menjadi kesulitan ketika tadi kami mendapatkan informasi bahwa kapal selam ini belum tentu langsung turun ke dasar. Yeah. Dia ada waktu melayang. Nah ini, ketika waktu melayang kita harus tahu arah kapal ini menuju arah heading berapa. Artinya kemudian, area pencarian makin luas, jangan-jangan begitu? Iya, betul. Sedangkan informasi dari anak buah saya di KN Arjuna harus sangat kuat. Nah ini yang harus diperhitungkan. Jadi strategi kita nanti, kita harus menyebar dan mencari kemungkinan kira-kira melayang kemana kapal selam ini berada. Begitu, Pak Henry, yang saya tahu saat ini ada sejumlah alat atau sejumlah kapal atau apapun itu yang sedang dibutuhkan oleh tim SAR untuk mencari KRI Nanggala memang sedang dalam perjalanan. Tidak bisa langsung datang, tidak bisa langsung digunakan, butuh waktu. Ya. Kita paham itu, bahwa kemudian nanti baru datang setelah masa perkiraan oksigen lewat, apapun itu tetap harus dicari begitu kan. Tapi kalau untuk saat ini, di luar alat-alat yang saat ini sedang on the way menuju membantu untuk pencarian, apa yang sebetulnya paling dibutuhkan oleh tim SAR dan para petugas gabungan lainnya? Ya, yang kita butuhkan tentunya peralatan itu ada penjejak ditemukannya dulu, Pak. Oke. Ini kan tugas kita. Ya, kerjasama ini harus sama-sama. Dan keterbukaan di mana perkiraan kapal terakhir dan arah kapal itu kemana. Jadi bisa disampaikan pada Bapak Ade bahwa kapal ini tentu masih tidak langsung turun ke bawah. Ini masih melayang. Ini yang harus kita temukan. Oke. Pak Ade, kalau dari tadi yang Anda sampaikan, kalau Pak Ade cukup optimistis bisa ditemukan ya? Ya, pertama kita keseharian operasi kapal selam itu selalu silent operation. Artinya mereka itu berdasarkan pada subnot, artinya notifikasi yang mereka buat akan kemudian menyelam, kemudian seminggu kemudian akan laporan gitu kan. Tetapi ini ada kegiatan latihan, artinya kapal selam itu pada saat menyelam dan persetujuan menyelam itu sudah kemudian loss of communication. Ini yang permasalahannya di situ kok. Sehingga kita memang bisa berasumsi terjelek, artinya kapal selam kemudian tenggelam ya. Dan tidak terkendali maksudnya. Ada kapal selam tenggelam tapi terkendali itu memang perilaku kapal selam pada saat menyelam. Tapi kalau kapal selam tenggelam dan tidak terkendali itu yang masalah. Betul. Apakah dia blackout atau malfunction dari klep-klep berkaitan dengan main balas untuk keseimbangan pengisian dan pengosongan tangki-tangki pada saat menyelam. Tetapi kalau saya lihat, mudah-mudahan dengan waktu yang ada itu, kita punya indikasi yang bagus berkaitan dengan penggunaan sensor yang dilakukan oleh kapal SAR. Okay. Karena di lapangan itu kapal yang memiliki sonar dari kapal Sigma sudah di lapangan, kemudian juga kapal dari PKR 105 buatan PT PAL yang juga memiliki sonar. Saya kira itu yang diefektifkan, artinya bisa mendeteksi kapal selam yang sedang menyelam, melayang di dalam air, demikian.
Bung Dev, terakhir, Ya. kalau menurut Anda saat ini dari hitung-hitungan teman-teman di DPR, sebenarnya berapa besar persentase alutsista kita yang benar-benar siap tempur, benar-benar harus diganti, dan kira-kira butuh untuk ditambah? Jadi gini, kita ngelihat dalam beberapa tahun kebelakangan ini sudah beberapa kali kejadian alutsista kita, baik pesawat terbang, kapal selam, kapal laut, juga ada beberapa kali yang jatuh, ada yang gagal take off. Nah, ini banyak kejadian pesawat-pesawat ataupun kapal-kapal ataupun juga persenjataan lainnya ya. Tank juga yang nabrak warung bakso juga ada kejadian. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa banyak sekali yang perlu diperbaiki. Jadi perlu kita merevisi lagi SOP-nya peralatan kita, penggunaan alutsista kita agar jangan sampai bukannya kita membela kedaulatan bangsa, malah akhirnya kita mengorbankan jiwa anak bangsa kita sendiri, baik itu TNI atau apakah itu sipil. Nah ya, jadi kalau dari jumlah ya kita tadi yang Pak Adi sempat katakan lagi soal MEF ya, itu memang kita masih dalam tahap terakhir, lalu juga nanti ke depannya untuk essential force-nya. Nah ya, ini kita akan terus juga berbicara di Banggar ataupun di komisi ya, untuk meminta agar lebih lagi kenaikan dari anggaran daripada TNI, tapi yang penting juga dari proses pengadaannya itu sendiri, agar barang yang dibeli itu memang sesuai dengan kebutuhan daripada TNI, bukan karena kepentingan elit ataupun juga pertimbangan-pertimbangan politik lainnya, politik luar negeri ataupun politik dalam negeri, akan tapi memang sesuai dengan kebutuhan TNI yang dapat digunakan untuk membela kedaulatan kita dan juga menjaga keselamatan prajurit kita. Itu yang paling penting, karena dalam upaya untuk menjaga kedaulatan, kita juga punya kewajiban untuk menjaga seluruh nyawa para prajurit terbaik bahkan yang ibaratnya oleh negara dipaksa masuk ke dalam alat-alat alutsista yang memang dimiliki oleh negara ini, begitu kan. Jadi permajaannya perlu, perawatannya juga perlu untuk menjaga semua nyawa yang ada di dalamnya. Pak Henry, terima kasih. Saya harapkan dalam beberapa jam ke depan Pak Henry dan teman-teman bisa mendapatkan kabar baik dari lokasi pencarian. Kita terus berdoa untuk itu supaya KRI Nanggala 402 segera ditemukan. Pak Ade, Bung Dev, terima kasih atas waktu Anda bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus. Kita jumpa lagi lain waktu.